Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fiansyah Feliana, saya dari kelas 12 RPL 2. Pada kesempatan hari ini, saya akan menjelaskan dan menunjukkan mengenai proyek UKK yang sudah saya kerjakan yang berjudul Aplikasi Peminjaman Alat di Sekolah. Nah, untuk penjelasan singkat mengenai aplikasi ini ialah aplikasi berbasis web yang digunakan untuk mengelola peminjaman alat secara terintegrasi mulai dari pencatatan data, verifikasi, hingga perhitungan denda dan pencetakan struk dalam bentuk PDF dengan sistem yang mudah, transparan, dan efisien. Nah, sekarang saya akan menjelaskan mengenai alur dari proyek ini ya, dari aplikasi website ini. Nah, yang pertama itu di sini ada halaman login. Nah, di halaman login ini dikhususkan untuk yang sudah mempunyai akun. Tapi jika belum, bisa menambahkan akun di create account. Nah, di sini jika ada yang masuk lewat sini nanti otomatis akan masuk ke role siswa ya, atau role peminjam. Nah, tapi sekarang kita masuk dulu ke halaman adminnya ya. Kita coba dulu role adminnya. Kita login, setelah masukkan email dan password, lalu kita langsung disuguhi dengan halaman dashboard, dan sebelah sini ada sidebar. Lalu di dashboard ini ada beberapa menu ya. Di sini ada total alat, total peminjaman, alat dipinjam, total pengguna. Lalu di sini ada peminjaman terbaru, lalu di sini ada alat yang tersedia. Nah, pertama kita coba untuk data alat ya. Nah, ini data alatnya masih ada satu. Mari kita coba tambahkan untuk data alat ya. Nah, kita coba masukkan kode alat ya. Kita lakukan secara terserah aja ya, terserah gitu. Nama alatnya apa ya? Komputer gitu. Komputer, mereknya Asus. Terus lokasinya di lab 1 gitu. Lab 1 RPL. Lalu kondisinya baik. Setelah itu pilih kategori. Pilih kategori ini kita sesuaikan ya. Kalau karena di komputer kita masuk langsung ke peralatan komputer. Lalu kita pilih jurusan. Kita sesuaikan sama alatnya ya, karena letaknya di lab 1 RPL, kita pilih jurusannya RPL. Lalu untuk stok itu bebas ya, kita buat jadi 100. Lalu tanggal apa ya, kita memasukkan alatnya ya. Kita tambah alat. Nah, saat sudah berhasil maka akan muncul di sini. Lalu kita masuk coba kita edit dulu ya, kita edit yang sudah jadi ini, edit. Ini edit juga sama sih seperti yang kita tambah alat itu. Apa kita coba juga editnya ya? Kita coba edit apanya ya? Kita coba edit jurusannya kali ya. Ya, kita coba edit jurusannya yaitu TSM. Kita perbarui, apakah bisa? Ya, bisa. Lalu lanjut kita ke menu kategori yang ada di sidebar ya. Nah, kategori ini itu ya, ini sudah saya siapkan beberapa kategori di sini. Yang tadi kita coba itu adalah peralatan komputer ya. Ini juga bisa tambah kategori juga. Untuk tampilannya itu seperti ini. Kita batalkan. Tapi nggak apa-apa sih, mari kita coba juga ya. Kita coba juga untuk, nah, nama kategorinya itu kita coba jadi kategori musik, peralatan musik ya. Peralatan musik. Lalu untuk deskripsinya ini apa ya? Piano, gitar, dan lain-lain. Lalu kita simpan. Setelah kita simpan, kita bisa edit juga di sini ya teman-teman. Jika kalian mau edit, tuh ada ya. Gitar kita edit ya, kita coba edit ya.
gitar, terus apa lagi? Mari habis gitar apa ya? Alat musik ya, pianika dan lain-lain. Lalu kita update. Nah, sudah terupdate ya. Lalu kita lanjut ke menu data peminjaman. Ini nanti jika ada yang yang ada minjam nanti akan masuk ke dalam situ. Dan untuk manajemen user, manajemen user ini ada beberapa akun yang sudah tercantum di ini ada beberapa akun yang sudah tercantum di sini ya, sudah masuk ke web ini, sudah terdaftar. Kita kembali lagi ke dashboard karena kita akan sekarang kita akan mencoba ke role lain atau role petugas. Sebenarnya untuk data untuk role admin tuh cukup sampai sini dulu aja ya guys ya. Karena kita akan lanjut ke role petugas dan role siswa. Nah, sekarang kita akan log out dari role admin atau dari akun admin. Kita akan masuk ke petugas. Untuk petugas ini untuk menunya kurang lebih hampir sama ya sama role admin. Nah, untuk petugas ini ada dashboard juga sama ini, tapi tampilan dashboardnya tuh beda ya. Ini ada tampilan peminjaman menunggu, peminjaman disetujui, pengembalian menunggu, dan ya peminjaman menunggu persetujuan. Nah, untuk daftar alat tuh ada ini juga sama sebenarnya. Terus ada setuju peminjaman, nanti jika ada yang minjam bahkan akan muncul di situ gitu, bahkan muncul di halaman ini. Terus ini untuk validasi pengembalian itu jika peminjam ingin mengembalikan barangnya maka akan muncul di sini. Nah, ini ada laporan, ini adalah laporan peminjaman yang selama ini tuh sudah dipinjam gitu ya. Ini ada semua menunggu, disetujui, ditolak gitu. Ya, karena ini seterusnya sudah dikembalikan karena buat nyoba gitu kemarin. Ini juga bisa dicetak ya, cetak tuh. Kita lanjut ke laporan peminjaman. Laporan peminjaman tuh sebenarnya nggak jauh beda sama laporan, cuman dia tuh punya kayak pencarian gitu, jadi mempermudah kita untuk mencari history atau pinjaman seseorang gitu. Sekarang untuk laporan petugas sudah sampai situ. Ini ada verifikasi denda juga. Nanti jika ada yang ada denda, karena di petugas ini maksudnya di project ini, di aplikasi ini tuh kita juga ada sistem denda jika ada keterlambatan pengembalian alat, terus kerusakan dan penghilangan alatnya itu ada denda guys. Sekarang kita lanjut ke role siswa ya. Ini saya sudah keluar ke role siswa dari role petugas, sekarang masuk ke role siswa. Ini akun siswa ya, saya contohkan. Setelah login itu akan masuk ke dashboard juga sama seperti role lainnya. Ini ada sambutan Halo Vivian sama seperti role yang lain juga. Lalu ada peminjaman aktif, total peminjaman sudah dikembalikan dan total denda. Terus ada peminjaman saya di sini yang masih aktif, itu akan muncul di sini. Jadi ada riwayat peminjaman saya di web ini ya. Untuk daftar alat sama seperti yang lain, ada seperti ini. Lalu ajukan peminjaman. Nah, ini kayak jika kita pencet pinjam, maka akan masuk ke menu ajukan peminjaman. Nah, ini nama saya sudah otomatis di sini Vivian ya. Jadi ini menyesuaikan akun yang login ya guys. Lalu kita tinggal pilih barangnya atau alatnya. Kita masuk ke komputer. Jadi saya mau mencoba minjam komputer dengan jumlah 50. Ini kan 100 wajib 50 ya. Kita pilih 50 dan tanggalnya sudah benar itu. Lalu kita kasih random catatan gitu, karena kita kan cuma mencoba ya. Kita ajukan peminjaman. Nah, jika sudah mengajukan peminjaman, maka akan masuk ke peminjaman aktif ini. Ini masih menunggu ya, menunggu approve dari petugas atau dari admin. Tapi kita
nanti kita akan approve di halaman admin ya guys, halaman petugas maksudnya. Nah ini ada history apa ya, ini history peminjaman kita. Ini ada yang total peminjaman tanpa denda, dengan denda, total denda bayar ini loh, jika ada yang belum dibayar. Ini untuk bayar denda nih. Nah ini seperti ini nanti kalau kita membayar denda ya guys. Setelah itu kita coba dulu di itu ya, di roll petugas. Kita akan memvalidasi atau mengapprove peminjaman dari siswa. Kita keluar dulu dari sini, kita keluar dulu dari roll siswanya, karena kita akan masuk ke roll petugas kembali. Petugas, login. Nah lalu di petugas ini, nah di dashboard petugas ini akan langsung muncul di peminjaman buku persetujuan ya. Nah kita tinggal pencet lihat. Nanti setelah kita pencet lihat, itu akan langsung masuk ke menu ini, setujui peminjaman. Kita klik setujui, lalu kita atur. Jadi di sini ada durasi peminjaman, kita atur mau minjemnya itu kapan, mau akhir peminjamannya itu kapan, deadline-nya gitu ya kan. Nah nanti jika kita sudah mengatur sini kan, contohnya 7 hari ya. Nah jika kita sudah setujui, nanti deadline-nya itu sampai 7 hari. Jadi kalau kita pinjamnya tanggal 31 sekarang ini, berarti harus kembali tanggal 7 Februari, karena ini kan 1 Januari. Tapi jika lebih nanti akan dikenakan denda ya. Nah, kita kan sudah setujui. Nah, di sini juga ada tombol cetak jika kita ingin mencetak peminjamannya gitu. Jadi langsung lari ke struk peminjaman dengan PDF ya. Nah, untuk tampilan struknya seperti ini ya, menampilkan nama peminjam, lalu ada alat atau barang, itu komputer, kategori peralatan komputer, jurusan RPL, jumlah 50 unit, tanggal peminjaman, dan tanggal tenggat pengembalian, status approved. Terus informasi denda jika terlambat itu sudah ada di sini, sudah diinformasikan. Terus catatan penting yaitu harap kembali barang tepat waktu sesuai tanggal tenggat pengembalian dan lain sebagainya. Lalu di sini juga ada kayak cetak pada 31 bulan 1 2006 pada jam 16.52 atau jam 5 kurang ya. Terus kita coba kembali ke petugas. Kita halaman petugas di sini. Kita langsung saja coba validasi pengembaliannya ya guys. Itu validasinya untuk pengembalian itu konsepnya kan alat itu real ya guys ya, real. Jadi nanti jika ingin dikembalikan maka siswa akan datang langsung ke petugasnya lalu mengembalikan alat dengan membawa alat tersebut. Nah, jadi nanti jika siswa sudah mengembalikan alat, petugas tinggal memvalidasi gitu. Nah, di sini tinggal diisi ya, kalau barangnya baik semua diisi 50 barang, tapi jika ada yang rusak ya diisi berapa total rusaknya dan atau hilangnya. Kita coba, karena kita akan mencoba denda deh ya, kita akan coba hitungan denda. Contohnya kan dari 50 ini kita rusakkan satu barang, dua barang ya, yang rusak atau hilang ya, rusak aja deh, rusak 2 ya, untuk hilangnya 0. Nah itu kita masukkan untuk harga barang. Jadi contohnya itu 2 barang tuh harganya 60.000 aja lah, 60.000. Nah kita klik 50.000 rupiah, kita tinggal validasi. Nah ini sudah hilang ya, karena sekarang sudah validasi pengembalian. Nanti bahkan historinya itu akan masuk ke sini ya, ke sini tuh, di sini ya. Tapi belum masuk sih sini ya. Kita akan coba di sini juga. Nah ini masuknya ternyata di sini guys, laporan peminjaman. Karena laporan ini jika sudah dikembalikan, maksudnya sudah masuk ke pembayaran denda gitu, maksudnya jika sudah dibayar dendanya. Lalu ini kan sudah ada tulisan ya 50.000 gitu. Kita coba aja, sekarang kita masuk ke roll siswa lagi ya. Kita akan cek mengenai dendanya. Oke, kita logout.
Baik, kita logout, kita masuk lagi ke akun siswa yang tadi pinjam ya. Itu Vivian. Nah, nanti setelah masuk itu kan di halaman dashboard ini dia ada halaman tentang denda ya. Nah, sekarang tuh muncul dendanya. Jika kamu ada denda, maka akan muncul di halaman dashboard dan tinggal kamu klik bayar sekarang. Apakah Anda ingin mengajukan pembayaran denda? Nah, jadi konsep pembayaran denda aku ini itu juga secara langsung ya guys. Jadi jika ada barang rusak, nanti kan barengan sama konfirmasi pengembalian barangnya gitu. Jadi langsung ngomong ke petugas jika ada barang rusak. Nah, jadi untuk pembayaran dendanya itu dibayar secara langsung ke petugas. Nah, nanti ini kita akan setelah kita pencet ini bayar sekarang, nanti akan ada pop up yang menampilkan apakah Anda ingin mengajukan pembayaran denda untuk semua peminjaman yang memiliki denda. Setelah diajukan, petugas akan memverifikasi pembayaran Anda di halaman verifikasi denda. Nah, kita klik ya ajukan. Jadi nanti kita tunggu juga validasi atau approve dari petugas ya, verifikasi dari petugas juga. Untuk jika sudah terverifikasi berarti nanti dendanya 0 gitu. Lihat detail dulu kah? Biar kalian tahu. Nah, detailnya seperti ini ya. Nih detailnya. Kita kembali ya, bisa pencet ini, terserah. Lalu kita kembali lagi ke role petugas ya, karena kita akan memvalidasi atau memverifikasi pembayaran denda dari siswa petugas. Oke. Nah, ini dia untuk halaman petugas. Kita sudah masuk. Kita langsung coba kita masuk ke sini. Nah, ini dia. Langsung muncul ini di verifikasi pembayaran denda. Jadi tinggal kita periksa. Kita periksa apakah Anda yakin pembayaran ini valid. Kita pencet terima. Terserah sih, tapi harusnya diterima karena uang sudah diterima. Tapi jika uang belum diterima bisa ditolak ya. Lalu kita terima. Ini untuk jam dan tanggal juga sudah tertera di situ. Nah, jika sudah kita terima atau kita verifikasi, akan muncul seperti ini ya, pembayaran denda berhasil diverifikasi. Lalu kita kembali lagi ke dashboard. Kita langsung logout aja ya. Logout, kita masuk ke role siswa. Kembali ke akun siswa. Nanti di akhir saya akan menunjukkan gimana cara login dengan create account itu ya nanti. Nah, ini total denda jadi 0 ya guys, karena kan sudah terverifikasi atau tervalidasi sama petugas. Jadi denda sudah hilang dan sudah tidak ada denda. Dan untuk daftar alatnya, untuk stoknya itu, jika tadi kan total awalnya itu ada 100 ya untuk komputer ya. Untuk multi digital untuk komputer tadi kita nyobanya komputer ya. Untuk komputer tadi kan 100 ya, terus sudah kita pinjam 50. Habis 50 itu kan ada alat yang rusak ya, rusak itu 2. Nah, itu alat yang rusak sudah tidak masuk ke daftar alat ya. Jadi daftar alatnya tinggal 98 gitu, sesuai sama yang masih baik, kondisinya masih dalam kondisi baik, tidak rusak ataupun tidak hilang. Setelah itu untuk yang terakhir saya akan menjelaskan mengenai login dengan create account. Jadi yang saya sudah bilang, nanti jika login di situ akan langsung masuk ke role siswa. Create account. Kita klik. Lalu kita masukkan nama lengkap. Nama lengkap ya. Nama lengkap. Contohnya siapa ya? Aca Cia. Aca Cia. Emailnya kita masukkan Aca. Untuk email itu dikhususkan dengan huruf kecil aja ya guys ya. Jadi dia bisa menggunakan huruf kapital. Aca, kita pakai ini mail.com. Nah, untuk password ini itu minimal 8 karakter ya. Di sini sudah diberitahu. Kita password password. Oke, password. Nah, kita daftar.
kita save buat jaga-jaga ya, jika tiba-tiba kalian lupa password. Oke, ini ya sesuai role-nya akan masuk ke role siswa. Ini ya, dashboardnya sama seperti role siswa yang Vivian tadi ya, yang akun Vivian tadi sama. Sekarang ya untuk fitur-fiturnya jelas sama semua ya. Nah itu dia alur singkat ya, alur dari aplikasi website yang sudah saya buat ini untuk UKK ya. Nah, sekian penjelasan mengenai project yang sudah saya kerjakan mengenai aplikasi peminjaman alat di sekolah. Nah, jika ada salah kata maupun ada yang kalian kurang mengerti, bisa ditanyakan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.